Spoiler Perfect World episode 120. Setelah sekian lama, akhirnya Xiao bisa melihat kakeknya lagi. Namun saat ini kakeknya sedang dalam masalah besar. Kakeknya Xiao sedang dihadang oleh seorang wanita tua di ranah di Van Flam. Wanita ini adalah salah satu ahli dari Gunung Bulau. Ia mengincar kakeknya Xiao agar tidak bertemu dengan Qin Hao. Ahli dari Gunung Bulau berpendapat bahwa kakeknya Xiao akan menghambat pertumbuhan Qin Hao jika dipertemukan. Oleh karena itu, Gunung Bulau ingin menghabisinya. Ahli dari Gunung Bulau telah memasang formasi dan menyerang kakeknya Xiao secara berkelompok. Xiao yang diam mengamati lalu mendapatkan sebuah celah. Xiao mengambil kesempatan itu dan melayangkan serangan. Di bawah serangan kejutan Xiao, nenek tua dari Gunung Bulau terluka parah dan hampir mati. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan nenek ini akan menjadi mayat. Kejadian ini terlalu singkat, dua orang dewa di ranah Devin Flam sekarat di bawah serangan kejutan Xiao. Semua orang terkejut, bukan hanya ahli dari Gunung Bulau, kakeknya Xiao juga terkejut setelah mendapatkan bantuan. Kakeknya Xiao lalu bertanya, siapakah nama penolongnya ini? Xiao lalu menghampiri kakeknya dan menjawab bahwa ia adalah Hao Er, cucu kakek. Xiao berkata bahwa ia tidak mati dan naik ke alam atas untuk mencari kakeknya. Kakeknya Xiao segera tertawa, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Adapun di kejauhan orang-orang Gunung Bulau terkejut. Dari diskusi mereka mengetahui bahwa pemuda ini mungkin saja Xiao dari alam bawah. Di depan semua orang, kakeknya Xiao menyombongkan Xiao di masa depan, Xiao pasti akan menjadi badai besar yang menyapu seluruh 3.000 provinsi. Xiao dan kakeknya telah berpisah lebih dari 10 tahun dulu, Xiao hanyalah anak ingusan, sekarang telah menjadi makhluk tertinggi. Xiao juga berkata bahwa ia akan membuatkan obat suci agar luka dan lengan kakeknya yang hilang tumbuh kembali. Kakeknya Xiao berkata bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa, namun Xiao melihat ada cedera serius pada kakeknya. Niat membunuh Xiao segera melonjak saat melihat luka-luka kakeknya dan menatap para ahli Gunung Bulau. Para ahli Gunung Bulau mengejek, mereka masih menang jumlah dan berkata akan menghabisi Xiao dan kakeknya sekalian. Pertempuran kembali dimulai, nenek tua yang hampir mati itu lalu mengaktifkan formasi pembunuhan. Tapi di hadapan batu pemogokan surgawi, formasi ini hanyalah mainan baginya. Formasi ini dipecahkan dengan mudah. Nenek tua meraung marah, ia berkata bahwa tidak ada tempat bagi Xiao di alam atas. Sekte-sekte yang telah bermusuhan dengan Xiao pasti akan mengincar Xiao. Xiao tersenyum. Kalau begitu, aku harus membunuh kalian semua agar rahasia keberadaanku tidak terungkap, ujar Xiao. Xiao lalu memberi sinyal dan segerombolan kupu-kupu silver muncul. Di bawah kendali kupu-kupu kaisar, gerombolan kupu-kupu silver ini menyerang ahli-ahli dari Gunung Bulau. Hanya dengan mengandalkan ini, semua ahli dikalahkan. Mereka semua sudah tidak memiliki kemampuan melawan. Xiao lalu menghampiri mereka dan menanyakan sesuatu. Di bawah ancaman Xiao, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang dari klan Qin yang beroperasi di kegelapan. Mereka melindungi dan mematuhi perintah Qin Kunlun. Mereka ditugaskan untuk membunuh kakek Xiao dan menghindarinya bertemu dengan Qin Hao. Selain itu, ada kelompok lain yang mencari kakeknya Xiao dan mereka berasal dari Istana Abadi. Mengetahui beberapa informasi, ahli lain yang tidak ingin diinterogasi lalu meledakkan dirinya sendiri. Xiao membawa kakeknya pergi dari area itu, namun kejadian tak terduga terjadi. Vitalitas kakeknya menurun drastis. Xiao cemas, berbagai ramuan obat dikeluarkan. Melihat Xiao cemas, kakeknya Xiao segera menenangkan. Kakeknya Xiao berkata bahwa ia tidak akan mati dengan mudah. Kakeknya Xiao mengungkapkan bahwa ini adalah tubuh spiritualnya. Tubuh asli kakeknya Xiao berada di luar Pulau Iblis. Sebelum tubuh spiritualnya kakeknya Xiao menghilang, mereka saling berbincang tentang pengalaman masing-masing. Setelah kakeknya menghilang, Xiao menerima informasi tentang kelompok Istana Abadi yang memburu kakeknya. Ada beberapa orang dan dua jenius Istana Abadi, seorang wanita dan seorang pria. Mereka seperti merencanakan perburuan kakeknya Xiao. Di lain sisi, Gunung Bulau mengadakan acara. Untuk meningkatkan kekuatan dan reputasi Qin Hao, Gunung Bulau mengundang beberapa jenius untuk melakukan pertandingan. Kompetisi ini akan diadakan di alam misterius yang hanya terbuka sekali dalam 1000 tahun. Akan ada pertemuan para jenius di alam misterius. Nah, di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.